Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan bisnis yang telah kami buat, yaitu tentang kedai kopi. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Strategi segmentasi terdiri dari lokasi geografis, yaitu untuk kafe ini berlokasi pusat kota agar kafe ini lebih strategis dijangkau pelanggan, mulai dari tempat yang dekat dengan universitas, dekat dengan penduduk, dekat dengan orang-orang pekerja formal. Untuk yang demografis, karena coffee shop ini bisa untuk semua kalangan, jadi kami mempunyai harga yang bisa dijangkau semua kalangan. Contohnya, ada menu dengan harga sesuai mahasiswa, dan ada juga harga yang standar dan menyiapkan menu seperti makanan ringan, berat, dan lain-lain untuk menarik pekerja kantor agar jika ingin bersantai. Untuk gaya hidup, kita juga menyiapkan berbagai jenis kopi seperti espresso, cold brew, atau kopi organik, dan lain-lain. Dan mempunyai pengetahuan kopi mendalam agar memuaskan pelanggan yang ingin tahu lebih mendalam mengenai kopi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Fahria. Selanjutnya, strategi segmentasi bagian targeting. Nah, target dari coffee shop ini yaitu mencakup semua kalangan yang tadi sudah disampaikan Salwa, yang mana untuk kalangan tenaga muda profesional atau pekerja kantor seperti itu. Ada juga untuk yang menyukai seni atau seniman, pelajar atau mahasiswa, dan orang tua aktif. Nah, positioning, coffee shop Kala Lama ini merumuskan positioning di benak pasar dengan mengusung konsep coffee shop dengan konsep satu coffee shop tapi dengan 3 model struktur bangunan. Yang mana dalam bangunan ini ada 3 tipe interior. Yang pertama ada konsep indoor. Nah, konsep indoor ini lebih menyatu dengan alam gitu ya, banyak pepohonan, kayak sejuk kayak gitu. Nah, biasanya sih ini disukai oleh kalangan seperti orang tua, pelajar juga suka ya. Terus pekerja formal juga biasanya kalau mencari ketenangan atau santai-santai, biasanya suka nih di konsep indoor ini. Terus selanjutnya ada konsep tempat salur kreativitas juga nih, di mana tempat ini untuk menyalurkan bakat seniman. Contohnya, cafe ini kita menyediakan untuk melukis, terus ada juga live musik kayak gitu. Pokoknya seniman bisalah menyalurkannya di tempat tersebut. Dan selanjutnya ada juga tempat yang bisa dikatakan Instagramable atau estetik lah. Nah, pelajar nih biasanya yang suka banget konsep yang seperti ini ya. Jadi banyak posting di Instastory-nya kayak gitu. Dan tak lupa yang kami berikan di benak pasar yaitu biji kopi yang berkualitas tinggi dan harga yang affordable pokoknya. Selanjutnya, diferensiasi perbedaan coffee shop kita dengan yang lain yaitu kita mempunyai kopi spesialis dengan biji yang dipilih secara khusus dan metode pemagangan yang unik dan teknik penyajian yang menonjol. Nah, teknik penyajian ini bisa dilihat langsung oleh pelanggan atau customer gitu ya. Bisa juga kalau customer mau bantu buatnya bisa kayak gitu. Lalu kita menawarkan menu makanan yang beragam yang bisa dijangkau kalangan pelajar. Terus pegawai kantor juga bisa terjangkau lah kayak gitu. Dan perbedaan lainnya dari interior coffee shop ini yang mana dalam satu cafe ini terdapat 3 interior konsep kafenya tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada contoh dari customer persona. Ini kita ambil customer personanya tuh mahasiswa ya, karena secara umum coffee shop ini biasanya tuh yang mengunjunginya sebagian besar mahasiswa. Nah, jadi di sini uh, ada identitas persona, namanya Sadam, usia 23 tahun, dia berjenis kelamin laki-laki, pekerjaannya itu mahasiswa tingkat akhir di bidang desain grafis, lokasinya itu dia tinggal di perkotaan yang dekat dengan kampus dan area perkotaan yang ramai. Nah, di deskripsi personanya ini, si Sadam ini seorang mahasiswa kreatif yang bersemangat dan idenya tuh banyak. Dia aktif di media sosial dan selalu mengikuti tren terbaru dalam desain, fashion, dan gaya hidupnya. Sadam ini pecinta kopi yang juga tertarik pada estetika kedai kopi yang unik dan berkelas. Dia sering menghabiskan waktu di kedai kopi untuk bekerja, bersosialisasi, atau hanya untuk menikmati suasananya. Nah, terus di sini ada use case-nya. Use case-nya itu terkadang waktu luang Sadam ini terbatas karena jadwal kuliah dan proyek desainnya. Jadi dia itu mencari kedai kopi yang memiliki jam operasionalnya panjang. Nah, kan biasanya kedai kopi itu ada yang sampai jam 8 malam, ada yang sampai jam 11 malam, beda-beda ya. Nah, dia tuh mencarinya yang jam operasionalnya tuh panjang. Nah, lalu Sadam ingin menjaga gaya hidupnya yang sehat. Jadi dia menghargai kedai kopi yang menyediakan opsi minuman rendah gula dan cemilan yang sehat. Jadi low sugar atau gitu. Kadang kan ada yang suka ditanya atau enggak ya. Nah, itu juga bisa jadi use case-nya.
Lalu terkadang Sada merasa tertekan oleh tekanan akademik dan kreatif. Jadi dia mencari tempat yang bisa memberinya suasana yang santai dan menyenangkan untuk melepas stresnya. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dari customer persona tadi, yaitu empathy map-nya say and doing. Pesanan kopi spesialitas, memesan kopi spesialitas ini seperti cold brew atau pour over dengan presentasi yang menarik. Berbagi pengalaman, contohnya berbicara tentang pengalaman di kedai kopi kepada teman-teman atau di media sosial. Lalu menggunakan perangkat, contohnya menggunakan laptop di kedai kopi atau gadget lainnya untuk bekerja melalui internet. Nah, di sini dari Pains-nya itu ada kesulitan menemukan tempat parkir, antrian yang panjang, kurangnya tempat duduk yang nyaman, suasana terlalu berisik, dan harga yang tidak sesuai dengan kualitas. Sementara gains-nya itu, para pelanggan itu mencari tempat yang memiliki desain interior menarik dan estetik yang modern. Nah, lalu pelanggan juga menyukai kopi spesialitas yang disajikan dengan presentasi yang kreatif. Lalu kedai kopi yang menyediakan WiFi juga itu menjadi poin plus banget ya buat zaman sekarang. Dan yang terakhir kedai kopi yang menyediakan makanan ringan atau camilan yang sehat dan Instagramable. Jadi dari empathy map itu bisa jadi acuan untuk membuka kopi mau yang seperti apa gitu dan udah tahu nih apa aja yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk zaman sekarang. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu ada customer journey yang dimana kita ini tuh menitik beratkan interaksi antara customer kita dengan usaha kita antara online dan offline. Jadi yang pertama itu pelanggan kita itu pasti akan melihat iklan kita kan di media sosial. Nah, media sosialnya itu seperti Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Lalu yang kedua ini setelah pelanggan melihat kedai kedai kopi kita di media sosial, pasti pelanggan kita itu akan mengunjungi situs web kita kan untuk melihat menu yang ada di lokasi kita kayak gitu. Lalu pelanggan juga akan memesan kopi favoritnya dia itu melalui aplikasi pemesanan online. Jadi usaha kopi shop kita itu melibatkan online dan offline dalam memesan kopi kopi yang instan gitu loh. Jadi nggak perlu pakai buku kayak gitu. Terus habis itu ketika pelanggan udah memesan kopi favoritnya dia lewat aplikasi kita kayak web gitu ya, semacam web. Nah, pelanggan ini tuh bakal nerima konfirmasi kan dari kita atau email atau teks bahwa si produknya ini tuh bakal kita proses secepatnya. Nah, itu tuh pemesannya itu kayak langsung di take away gitu. Bukan di take away apa ya, kayak di tempatnya gitu loh. Nah, terus habis itu ketika pelanggannya ini udah nyampe di kopi kita kan, pasti kita itu bakal nyambut pelanggan kita dengan ramah gitu. Interaksi secara apanya itu kita akan sambut pelanggan kita itu secara ramah agar dia nyaman di tempat coffee shop kita. Habis itu, setelah dia udah tiba memesan makanan ringan dan lain sebagainya di menu yang ada di menu kedai kita, lalu barista atau pelayan kita yang ada di kedai itu tuh pasti akan menyapa dan mengkonfirmasi pesanan mereka kan. Habis itu pelanggan ini bisa duduk di area indoor atau outdoor dan serta bebas menggunakan WiFi uh, yang ada di coffee shop kita ini untuk bersantai atau bekerja. Habis itu pelanggan ini tuh akan memperhatikan diskon kayak apa ya? Kita tuh di tempat kedai coffee shop kita itu pasti selalu menyelipkan diskon-diskon untuk menarik perhatian kan. Nah, untuk kita dapat berinteraksi secara cepat dengan pelanggan, kita menempelkannya itu di spot-spot yang strategis gitu loh biar si pelanggan itu notice kan ada promo diskon terus bakal mengunjungi lagi ke tempat kedai kopi kita. Selanjutnya, saya di sini akan memaparkan mengenai rencana konten. Tentunya untuk membuat konten yang berkualitas, kita perlu membuat konten plan atau rencana konten supaya nanti ketika menjalankannya kita sudah mempunyai rencana. Nah, di sini konten itu dibagi menjadi beberapa part atau bagian. Yang pertama itu ada untuk meningkatkan awareness atau kesadaran dari pelanggan tersebut. Nah, konten yang dapat kita buat untuk meningkatkan awareness atau kesadaran customer, yang pertama adalah bisa membuat desain sosial media yang menarik. Oke, baik. Yang kedua, untuk meningkatkan awareness atau kesadaran customer, kita bisa membuat konten mengenai profil perusahaan, lokasi, visi misi dan sebagainya. Nah, tujuannya agar para customer ini mengenal apa sih keunggulan dari kedai kopi kita, kemudian lokasi kita di mana, visi misi kita apa dan sebagainya mengenai semua tentang kedai kopi kita. Dan selanjutnya ada juga kita bisa membuat buku menu digital. Jadi sebelum para pelanggan itu membeli kan tentunya dia akan yang pertama ini kita bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran atau keingintahuan
dari pelanggan itu salah satunya dengan buku menu digital yang bisa dilihat kapanpun dan dimanapun. Kemudian untuk meningkatkan ketertarikan atau appeal, kita dapat menampilkan keunggulan dan keunikan kedai kopi ini dibandingkan kedai kopi lainnya. Bisa berupa kontennya itu bisa berupa video ataupun foto-foto. Kemudian kita juga bisa membuat konten giveaway atau bagi-bagi hadiah door prize bagi customer yang membeli produk atau datang ke kedai kopi ini. Tentunya konten-konten tersebut biasanya banyak diminati sehingga menarik ketertarikan pelanggan untuk datang ke kedai kopi kita. Nah, selanjutnya dari bagian customer journey adalah pertanyaan. Tentunya nanti akan ada pertanyaan dari para customer. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, biasanya kita bisa membuat rencana konten dengan membuat konten mengenai tutorial bagaimana barista membuat kopi atau latte art. Tentunya itu akan menjawab rasa penasaran dari para customer. Kemudian selanjutnya juga bisa kita membuat konten mengenai menu apa aja sih yang ada di kedai kopi ini. Nah, kemudian selanjutnya ada action atau aksi. Aksinya ini dapat berupa kita membuat konten di balik layar atau behind the scene, bagaimana kegiatan barista di kedai kopi dari misalkan awal masuk, kemudian kegiatan dari pagi sampai sore, sampai malam lagi, dan sampai kegiatan di dalam kafe ini bisa berjalan dari awal sampai akhir. Kita bisa membuat kontennya aksi-aksi yang kita lakukan di dalam kedai kopi. Kemudian kita juga bisa membuat konten bagaimana keahlian barista dalam menyelesaikan semua pesanan, dalam menyelesaikan pesanan-pesanan yang di-order oleh pelanggan. Kita bisa menampilkan aksi tersebut, kemudian dibuat konten berupa pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang telah kami sampaikan bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman yang melihat video ini. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.